Waktu saya masih kecil, setiap akhir pekan selama musim panas, keluarga saya dan saya selalu pergi ke pantai. Mereka akan menata semua kursi dan makanan, dan saya langsung berlari menuju air. Ketika saya sudah masuk ke air, salah satu hal yang harus saya lakukan adalah melihat kembali ke arah orang tua saya untuk memastikan saya tidak terbawa arus. Karena saat berada di laut, ada arus yang terus-menerus menggerakkan kita ke satu arah di sepanjang pantai. Nah, suatu kali, coba ingat, saya lupa melihat ke arah orang tua saya. Dan 30 menit kemudian, saya sudah berada jauh di sisi lain pantai. Saya harus keluar dari air dan kembali ke tempat orang tua saya berada. Dan bukankah itu mirip dengan kehidupan rohani kita? Kita mengalihkan pandangan dari Yesus dan mulai hanyut. Ada banyak alasan mengapa kita bisa hanyut. Kita bisa saja teralihkan perhatiannya. Kita bisa merasa patah semangat. Kita bisa saja sedang mengalami banyak drama dalam hidup kita, terutama dalam hubungan. Tapi apapun alasan kita hanyut, kita harus memastikan untuk berbalik arah dan kembali kepada Tuhan. Jadi, ketika saya mulai hanyut, ada 3 pertanyaan yang saya ajukan pada diri sendiri. Dan saya ingin kamu juga menjawab 3 pertanyaan yang sama hari ini. Ini mungkin akan terasa sedikit menyakitkan. Ketika kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu akan melihat beberapa kekuranganmu. Tapi tahu tidak? Itu tidak apa-apa. Karena kita sedang berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan. Poin pertama atau pertanyaan pertama yang suka saya tanyakan pada diri sendiri, apakah ada dosa yang perlu saya pertobatkan? Apakah ada dosa yang perlu saya pertobatkan? Dalam Kejadian 3, kita melihat kejatuhan manusia. Kita melihat Adam dan Hawa berbuat dosa terhadap Tuhan. Mereka memakan buah apel yang seharusnya tidak mereka makan, lalu apa yang terjadi sebagai konsekuensinya? Nah, di ayat 7, kita melihat Adam dan Hawa menutupi diri mereka. Di ayat 8, kita melihat mereka merasakan malu untuk pertama kalinya. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Di ayat 10, mereka dipenuhi rasa takut. Di ayat 12, mereka mulai saling menyalahkan, sampai akhirnya menjadi permainan saling menyalahkan. Dan di ayat 23, mereka dipisahkan dari Tuhan, mereka terpisah dari Tuhan. Bahkan, Tuhan mengusir mereka dari taman itu karena dosa mereka. Dosa masih memisahkan kita dari Tuhan hingga hari ini. Jadi inilah yang dikatakan Alkitab dalam Hosea 14:1. Dikatakan bahwa dosamu telah membuatmu tersandung dan jatuh. Jadi bagaimana kita kembali kepada Tuhan ketika kita menyadari bahwa kita telah menjauh, ketika kita sadar bahwa kita telah hanyut seperti yang saya alami saat kecil di lautan? Nah, saya bersyukur Alkitab memberikan jawabannya karena kita membutuhkannya saat ingin kembali kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 3:25. Lalu aku mengasihi dosaku kepadamu dan tidak menutupi kesalahanku. Aku berkata, aku akan mengasihi pelanggaranku kepada Tuhan dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Jadi pertanyaan saya untukmu hari ini adalah, dosa apa yang perlu kamu akui kepada Tuhan? Pertanyaan kedua yang saya tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah saya menghabiskan waktu yang konsisten dengan Tuhan dalam firman-Nya? Apakah saya meluangkan waktu secara konsisten bersama Tuhan dalam firman-Nya? Teman saya Josh, saat kami berkeliling dunia, dia terkenal dengan satu kutipan yang selalu dia ulangi kepada kami. Dia berkata, 95% dari masalahmu bisa diselesaikan dengan waktu tenang bersama Tuhan. 95% dari masalahmu bisa diselesaikan dengan waktu tenang dari Tuhan. Bahkan ada sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan terhadap 100.000 orang. Studi ini dilakukan oleh Arnold Cole dan Pamela Cottle, dan mereka meneliti orang-orang yang membaca Alkitab mereka 4 kali atau lebih dalam seminggu. Dan inilah hasil dari studi tersebut. Disebutkan bahwa orang-orang yang membaca Alkitab 4 kali atau lebih dalam seminggu mengalami 62% lebih sedikit mabuk-mabukan, 59% lebih sedikit pornografi, 59% lebih sedikit dosa seksual, dan 45% lebih sedikit berjudi. Namun tidak hanya itu, hal ini juga mengurangi kepahitan sebesar 40%, pikiran destruktif sebesar 32%, perasaan terisolasi sebesar 32%, kemampuan untuk memaafkan meningkat sebesar 31%, dan akhirnya rasa kesepian mereka menurun sebesar 30%. Mazmur 123 mengatakan demikian, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang mereka lakukan berhasil. Inilah pertanyaan saya untuk Anda, dan juga untuk diri saya sendiri. Apakah Mazmur 1:3 menggambarkan diri Anda?
Apakah Anda saat ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang hidup? Apakah Anda menyadari bahwa buah Anda selalu berbuah pada musimnya? Apakah Anda merasa daun-daun Anda tidak layu? Apakah Anda merasa sedang berhasil dan makmur dalam segala hal yang Anda lakukan? Pertanyaan ketiga yang saya tanyakan pada diri saya sendiri adalah, apakah saya sedang terdistraksi oleh sesuatu? Apakah ada sesuatu dalam hidup saya yang mengalihkan perhatian saya? Dan sebuah kisah terkenal di Alkitab, yaitu tentang Maria dan Marta. Mereka adalah saudara perempuan dan Yesus datang, dan saya ingin membacakan kisah itu untuk Anda. Kisah ini sebenarnya terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 38-42. Inilah yang tertulis. Ketika Yesus dan para murid melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem, mereka tiba di sebuah desa tertentu di mana seorang wanita bernama Marta menyambut mereka di rumahnya. Saudarinya Maria duduk di kaki Tuhan. Bukankah itu indah? Mendengarkan apa yang diajarkannya, tetapi Marta sibuk dengan urusan lain. Saya ingin Anda saat membaca Alkitab Anda lingkari kata terdistraksi itu, karena makan malam besar yang sedang ia siapkan. Berapa banyak dari kalian yang hari ini sedang terdistraksi? Yakub datang kepada Yesus dan berkata, "Wah, Tuhan, bukankah menurutmu tidak adil kalau saudariku hanya duduk di sana sementara aku melakukan semua pekerjaan? Suruhlah dia untuk datang dan membantuku." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Marta yang terkasih, engkau khawatir dan gelisah tentang banyak hal kecil ini. Hanya ada satu hal yang benar-benar penting, dan Maria telah menemukannya, dan itu tidak akan diambil darinya." Pertanyaan saya untukmu hari ini adalah, apa yang sedang mengalihkan perhatianmu? Apa yang belakangan ini mengalihkan perhatianmu? Apa yang memaksamu untuk mengalihkan pandanganmu dari Yesus dan memusatkannya pada hal lain? Jadi untuk mengulas kembali, izinkan saya menanyakan 3 pertanyaan ini, dan saya ingin kamu mengambil selembar kertas dan menuliskannya. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Pertanyaan pertama adalah, dosa apa yang perlu kamu akui hari ini? Sama seperti saya harus melakukan ini minggu lalu. Saya sendiri juga melewati semua pertanyaan ini. Jadi kita berada di lingkungan yang tepat di sini. Tapi dosa apa yang perlu kamu akui? Silakan tuliskan itu. Pertanyaan kedua yang saya miliki untukmu adalah, kapan kamu akan menjadwalkan waktu untuk membaca firman Tuhan minggu ini? Salah satu mentor saya terkenal dengan ucapannya, kemungkinannya 70% lebih besar untuk terjadi jika kamu menuliskannya, jika kamu menjadwalkannya. Jadi silakan jadwalkan itu. Benar-benar buka kalendermu dimanapun kamu menyimpannya dan tuliskan waktu serta hari yang spesifik kapan kamu akan belajar Alkitab minggu ini. Pertanyaan ketiga yang saya miliki untukmu, gangguan apa yang perlu segera kamu hilangkan? Apa yang sedang melawan pemahamanmu tentang kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Jika kamu menjawab ketiga pertanyaan ini dan menerapkannya, kamu akan menemukan dirimu berbalik arah dan terhubung kembali dengan Tuhan, serta mengalami hubungan yang bertumbuh seperti yang selalu kamu inginkan.